untuk pemain sendiri kan tidak mesti ada background artis atau apa. Artinya gini, pada saat teman-teman membuka semacam kelas acting, kan mereka biasanya mau mengasah kemampuan actingnya sehingga siapapun bisa masuk, mulai dari umur 6 tahun sampai umur 55 tahun atau 60. Selamat malam untuk pemirsa Pranala Production. Malam ini kita kedatangan tamu spesial lagi untuk melakukan pembicaraan mengulik informasi yang akan sampai di pemirsa semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini beliau sudah hadir bersama kita, Bapak Akbar ST. Selamat malam Pak Akbar. Selamat malam Pak. Sehat barangkali? Alhamdulillah. Iya. Saya sangat berterima kasih sekali punya waktu dan kesempatan untuk bisa bersama-sama kita, bersama-sama pemirsa Pranala, untuk saling sharing, saling mendapatkan informasi dari Bapak sebagai Ketua PASPI Kabupaten Goa. Untuk malam ini barangkali saya sedikit mau bertanya, kira-kira sudah usia PASPI untuk Kabupaten Goa masuk menjelang tahun keberapa? Ya, jadi PASPI ini terbentuk di Jakarta, kurang lebih dua tahun yang lalu. Jadi masih baru sekali nih. Ya, masuk tahun kedua lah untuk PASPI di Kabupaten Goa, karena setelah terbentuk pengurus pusat, terus dibentuklah pengurus wilayah di beberapa provinsi. Kebetulan untuk wilayah di timur ini Sulawesi Selatan dengan Sulbar. Satu wilayah. Satu kepengurusan. Iya, jadi dari situlah terbentuk di kabupaten-kabupaten. Jadi paling pertama terbentuk itu di Goa. Iya, baru masuk ke Maros, baru masuk Makassar, terus masuk ke Sopeng, nyusul daerah-daerah lain termasuk di Wajo dan di Luwu. Jadi di Sulawesi Selatan ini barangkali sudah hampir kabupaten ada semua kepengurusannya pas? Belum semua Pak, belum semua. Ya, tapi akan ke sana arahnya. Iya, insya Allah akan ke sana. Kemudian dalam perjalanannya mungkin ada legalitas dari kepengurusan ini. Iya. Apakah itu legalitasnya dari pusat atau dominan dari wilayah kepengurusan, contohnya di Kabupaten Goa? Itu maksud saya. Iya. Kalau legalitas lembaga itu kan di Jakarta Pak ya. Di Jakarta dibuat. Terus untuk di wilayah baru di SK kan ke pengurus wilayah, begitu juga di pengurus daerah. Jadi untuk legalitas kan terpusat ke Jakarta saja. Kebetulan
ketuanya di sana Pak Febrian yang pernah artis juga, dan beliau saat ini berada di Malaysia dan Singapura biasanya karena ada penggarapan film yang kerjasama dengan Paspi yang di Malaysia gitu. Jadi artinya Paspi ini udah dikenal sampai ke negara tetangga gitu. Jadi ada, saya lihat posting-postingan di Facebook atau di media-media lain itu ada memang beberapa artis dari Malaysia, Singapura itu masuk di keanggotaan tapi di negara luar gitu. Kemudian ada kan mungkin monitor kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan itu ada pemantauan sudah sejauh mana kegiatan itu berlangsung, di mana dilaksanakan, atau di antara kegiatan itu ada yang menonjol barangkali. Itu dimonitor sama siapa? Di pusat kah atau masing-masing dikoordinir oleh daerah masing-masing? Ya, sebenarnya kita diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan di daerah masing-masing. Terus ada semacam pelaporan ke wilayah. Nanti wilayah yang mungkin menampung kegiatan-kegiatan di daerah untuk dilaporkan di kepengurusan di tingkat pusat. Jadi terkoordinir lah mulai dari pusat sampai ke daerah Pak gitu Pak. Jadi tingkatannya pusat, wilayah, provinsi atau wilayah, kemudian kabupaten. Masing-masing punya birokrasi dan dikontrol sendiri oleh pusat. Begitu barangkali. Kemudian khusus untuk di Kabupaten Goa, itu dalam merekrut anggota, atau paling tidak saya ingin tahu jumlah anggota dari Paspi itu sendiri, kira-kira sudah berapa sekarang? Kalau di Goa sendiri ini ada berbagai macam keanggotaan yang bergabung, artinya dari berbagai lembaga yang istilahnya ada hubungannya dengan entahkah budaya, seni, itu biasanya minta bergabung. Jadi mungkin di Goa ini kurang lebih 30 orang sudah ada di keanggotaan Paspi, karena pengurus sendiri itu hampir 20 orang. Jadi dari berbagai mulai dari pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa departemen di bawahnya, koordinator-koordinatornya itu ada lengkap. Jadi secara total ya kurang lebih itu tadi Pak, sekitar 30-an. 30. Artinya lembaga atau jumlah personilnya? Personilnya. Dan lembaga yang mendukung juga banyak, karena di Goa ini sendiri saya sendiri sudah banyak dimasukkan di berbagai lembaga. Jadi artinya yang ada hubungannya dengan budaya, seni, pariwisata. Karena sasaran pembuatan, misalnya kita mau bikin konten atau semacam film pendek, yang entah mungkin film layar lebar juga kan biasanya di tempat-tempat yang mempunyai potensi pengembangan wisata. Jadi menjadi media promosi juga gitu. Jadi teman-teman itu banyak terlibat dari penggiat budaya, seni, dari pariwisata yang suka suasana-suasana alam, yang sering melaporkan, oh di sini bagus ini kalau kita bikin konten kayak gitu-gitu Pak. Artinya dalam hal ini tidak berarti bahwa hanya yang berpotensi sebagai artis atau berpotensi sebagai pemeran, tapi paling tidak ada input masukan bagi anggota Paspi bahwa potensi budaya, adat istiadat menjadi bagian masukan dari kerja dari Paspi itu sendiri barangkali. Jadi Paspi sendiri itu bukan semata-mata jalan di kegiatan seni.
tapi kita juga ada kayak semacam event organizer, kebudayaan, pariwisata seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi banyak orang yang masuk itu bukan backgroundnya dari seni saja, tetapi berbagai macam inilah hobi atau apa yang sehingga dia tertarik, gitu Pak. Artinya dari situ ada potensi untuk pemain. Jadi kalau untuk pemain sendiri kan tidak mesti ada background artis atau apa. Artinya gini, pada saat teman-teman membuka semacam kelas acting, kan mereka biasanya mau mengasah kemampuan actingnya sehingga siapapun bisa masuk, mulai dari umur 6 tahun sampai umur 55 tahun atau 60 tahun itu bisa. Kayak kan kami juga punya rumah produksi Pak ya. PT A2M Picture. Itu kita mengadakan di kelas acting. Jadi disitulah dilihat bakat-bakat teman-teman yang masuk di kelas acting itu, dilihat potensinya. Ini bisa adegan kayak gini nih, dia konsennya ke adegan seperti begini. Nanti jika ada produksi film, mereka bisa ikut open casting. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun bisa bergabung di PASPI. Dan kita juga backup dengan beberapa production house. Jadi ada beberapa kerjasama, entah itu sanggar atau production house yang sudah banyak menerbitkan film. Kebetulan kita satu kelompok juga di PASPI. Jadi jadi artinya ada peluang lah kalau misalnya teman-teman ada bakat untuk main di film itu bisa. Ya dalam tanda kutip ya mungkin bisa film konten-konten di YouTube atau mau action yang lebih besar lagi di film layar lebar, itu ada potensi Pak. Artinya PASPI bisa bagian menjembatani seperti itu potensi yang dimiliki anggotanya. Kemudian lingkup kerjanya bisa saja potensi itu bukan saja di lingkup wilayah birokrasi PASPI itu sendiri, mungkin saja potensi itu bisa ke Jakarta, yang notabene sebagai sentral produksi rumah produksi untuk film. Jadi maksud saya PASPI bisa menjembatani hal itu barangkali. Iya, insya Allah. Jadi kembali lagi ke kemampuan masing-masing. Jadi bisa saja production house yang ada di Jakarta atau dimanapun yang melihat potensi itu bisa saja dipanggil Pak. Makanya banyak teman-teman yang artinya sudah mengenal dunia acting, terkadang dia mempromosikan dirinya melalui film-film pendek. Disitulah dilihat. Jadi kalau mengenai pusat produksi tidak mesti harus di Jakarta Pak. Jadi di Makassar udah banyak yang artinya memproduksi sendiri tanpa ketergantungan dengan production house yang ada di Jakarta. Di Jakarta sendiri kan banyak orang-orang dari Makassar Pak yang berhasil. Jadi ya ada teman di kebetulan sutradara di salah satu stasiun TV. Ada 2 orang situ yang mungkin tiap hari ibu-ibu bisa lihat itu yang di setiap sore atau biasa pagi muncul. Itu orang sini Pak. Jadi link ke sana itu ada. Dan kebetulan kami pernah mengirim 3 orang untuk diseleksi di sana dan alhamdulillah dipanggil untuk main. Jadi siapapun itu yang memang mempunyai bakat, mempunyai kemampuan acting yang bagus, itu bisa saja. Apalagi saat ini kan hampir semua departemen itu biasanya membuat semacam konten untuk sebagai media informasi
untuk kepentingan promosi departemennya. Jadi kami sudah beberapa melakukan semacam pertemuan dengan beberapa pejabat yang artinya pejabat yang meminta untuk dibuatkan ini. Jadi saya ada kerjasama. Jadi kebetulan soalnya di bulan 4 ini ada lagi yang ada 2 yang kita mau buatkan kebetulan di Goa juga. Jadi soalnya akan segera terlaksana. Jadi semacam ajakan ke Balak Lompoa gitu. Itu ada. Terus tim kami juga saat ini lagi ada pembuatan, ada 3 judul film yang lagi di sementara proses produksi. Jadi kita memang di PASPI ini ada berbagai production house di dalamnya. Jadi siapa yang butuh orang, misalnya butuh pemain yang karakternya seperti begini, umurnya segini, itu bisa diinformasikan di grup. Nanti kita carikan. Kalau misalnya tidak mau repot membuka semacam open casting, diseleksi khusus lah gitu. Artinya tetap seleksi. Artinya dalam hal ini memang sudah menginput potensi kemampuan bermain. Jadi ketika salah satu contoh production house membutuhkan, bisa ngambil orang dari Parpi, paling tidak orang PASPI sendiri yang menunjukkan atau memberikan kemampuan itu bahwa ini cocok untuk peran itu barangkali. Mungkin kita akan memberikan masukan, tapi tetap dilakukan seleksi. Karena biar bagaimanapun orang yang akan berperan di adegan itu kan harus kan disesuaikan dengan maunya naskah seperti apa. Nanti ada memang tim yang khusus untuk menyeleksi siapa yang cocok untuk memerankan adegan itu. Kemudian dalam birokrasi yang ada, kira-kira di bagian mana yang paling berpotensi merekrut calon-calon pemain? Kan ada ketua, ada sekretaris. Bidang yang mana itu yang kemungkinan besar memang sasarannya ke potensi yang dimiliki calon pemain umpamanya? Memang ada bidang tersendiri untuk itu. Jadi kalau tidak salah ada departemen yang khusus perfilman, ada di situ. Tapi bukan berarti mesti dia yang seleksi. Kita kembalikan lagi ke ahlinya gitu. Artinya dalam segi administrasi dialah yang ditunjuk sebagai koordinatornya di situ untuk menampung itu. Mengenai seleksinya kita serahkan kepada yang berkompeten. Jadi kita tidak serta-merta mau menunjuk begitu saja. Artinya siapapun yang bisa, itu kita akan berikan semacam rekomendasi lah. Artinya calon-calon pemain ini mampu memperlihatkan dan punya potensi betul-betul yang bisa dilihat oleh anggota PASPI itu sendiri, sehingga kedepannya nanti ketika diambil notabene kan mengatasnamakan PASPI. Artinya dalam hal penunjukan itu betul-betul bukan dalam artian bahwa seleksi bagaimana, tapi paling tidak potensi yang diserahkan ke rumah produksi atau apalah namanya itu sudah bisa termasuk diandalkan barangkali. Jadi tidak mesti dia harus semacam rekomendasi PASPI. Artinya orang yang mampu tadi bisa saja PASPI yang memfasilitasi, tetapi boleh juga dikatakan
Artinya tidak boleh lah, bisa juga tidak usah dibahasakan ini dari PASPI gitu. Tidak mesti seperti itu Pak. Jadi kembali lagi ke kualitas pribadi masing-masing. Kemudian kan akronim dari PASPI itu sendiri, Persatuan Artis Sinetron Film Indonesia. Mungkin saja seputaran itu bukan soal peran saja. Bukan soal peran saja yang bisa ditampilkan oleh PASPI itu sendiri, tapi sudut pandang budaya, tradisi, walaupun bukan dalam kategori sebuah peran. Potensi budaya itu sendiri PASPI bisa munculkan dalam kondisi itu. Taruhlah saya yang saya ingat seperti contoh PPKRI Makkah. Itu bukan peran sebenarnya, kalau kita amati bukan bentuk peran, tapi bentuk penampilan budaya. Nah hal seperti itulah lingkup kerjanya PASPI, bukan di situ maksud saya. Bagaimana potensi PASPI bukan saja dari sisi peran, tapi mampu merekrut nilai-nilai budaya yang akan ditampilkan ke masyarakat untuk dinikmati. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa PASPI bukan bergerak di bidang seni saja, tetapi bisa di event organizer atau kegiatan seni dan budaya lainnya. Jadi seperti yang contoh tadi PPKRI Makkah, itu kan kebanyakan sanggar yang adakan. Tetapi misalnya jika PASPI membutuhkan, kita kan ada semacam kerjasama dengan sanggar juga. Tinggal kita panggil sanggarnya, saya mau tampilkan di adegan PPKRI Makkah. Misalnya nih, ada film budaya yang kita mau angkat. Di antaranya itu ada di dalamnya ada tari-tarian, ada angaru, ada gandrang atau PPKRI Makkah. Itu kita tinggal koordinasi dengan pihak sanggar, nanti kita ambil gambar untuk kepentingan film atau konten yang berhubungan dengan budaya. Kemudian saya kembali lagi ke PASPI. Kira-kira apa yang telah diraih paling tidak dalam bentuk prestasi PASPI itu sendiri, apakah itu skala tingkat daerah atau pusat? Orang-orangnya PASPI yang saya mau lihat prestasi itu, kira-kira apa yang pernah diraih? Jadi kalau mengenai prestasi yang PASPI raih, ini umur PASPI baru kurang lebih 2 tahun. Terus kita tidak bergerak di semacam kayak pertandingan gitu Pak ya. Tetapi misalnya kayak di tahun lalu itu ada semacam pembuatan film dari kebudayaan tentang rempah. Kebetulan teman-teman PASPI yang entah masuk di adegan itu, di seni peran itu, alhamdulillah kita meraih masuk kategori sutradara terbaik, penulis naskah terbaik, dengan ada 3 nih kategori yang kita raih waktu itu. Masuk kategori Pak, tapi tetap seleksi lagi. Masuk seleksi lagi. Ya jadi prestasi itulah yang artinya pernah di PASPI. Dan saat ini kita juga ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan langsung di Jakarta, melalui PASPI dan teman-teman di production house. Jadi kita bersaing dengan beberapa production house lainnya yang ada di Indonesia. Kebetulan kita masuk di dalam itu, yang diterima untuk Sulawesi Selatan. Iya. Kemudian kalau saya tidak salah ada
ada organisasi skala besar seperti Persatuan Artis Film Indonesia yang apalah bentuknya kalau atau dalam bentuk persatuan artis itu skalanya bukan saingan pada potensi yang sudah pada organisasi yang sudah ada, artinya sudah lama berkecimpung di soal keartisan. Apa itu bukan bentuk saingan maksud saya dengan kalau saya sih itu bukan saingan. Iya. Tetapi semacam kolaborasi. Iya. Memang ada dua lembaga yang berbeda namanya. Iya. Tetapi orangnya masih itu juga. Oh iya. Jadi, artinya nyebrang. Kasarnya seperti jadi itu. Kami tuh ada di grup WA Pak ya. Di dalamnya itu ada anggota Parpi, ada anggota Paspi. Artinya apa? Kita ini saling rangkul Pak. Iya. Betul. Mau apapun itu namanya, yang tujuannya mulia, tujuannya baik, mengembangkan seni dan budaya, itu kita sama-sama. Iya. Gitu Pak. Jadi bukan saingan sama sekali. Iya. Alhamdulillah. Artinya, karena di Parpi teman kita juga. Iya. Artinya mari jalan sama-sama. Sama-sama Pak. Ini. Bahkan kolaborasi itu kalau misalnya pembuatan konten atau apa, kita koordinasi. Siapa yang bisa tuh di situ? Bisa tuh. Iya. Satu yang menarik dari perbincangan ini, melihat basic Pak Akbar dari sarjana teknik, kayaknya bukan menyimpang, tapi paling tidak ada sih ketemunya dari potensi teknik itu sendiri, dari basic yang Pak Akbar dapat, ilmu yang Pak Akbar dapat, terus masuk di sini. Seimbang tidak? Menunjang tidak ini? Jadi saya rasa gini Pak, segala disiplin ilmu itu saling menunjang dan ada keterkaitan satu sama lain. Jadi saya sudah menjalani berbagai profesi. Saya sarjana teknik tapi saya pernah jadi dosen, pernah jadi guru. Terus saya di marketing. Berbagai macam yang saya sudah lakukan, dan saat ini saya masih konsentrasi di marketing. Di farmasi obat-obatan. Oh iya. Karena itu barangkali yang berhubungan dengan ilmu yang didapat dari bangku kuliah, arahnya ke sana, sehingga di farmasi maksud saya. Artinya kita gini Pak, melenceng sedikit dari Paspi. Terapannya itu artinya kalau dilihat sarjana teknik kimia, tidak mesti kimia semua. Jadi di dalam situ kita belajar mengenai ekonomi teknik, belajar tentang manajemen perusahaan. Banyak yang kita dapatkan di dalamnya. Jadi inilah yang kita terapkan di berbagai semacam kegiatan-kegiatan yang artinya bisa menjadi penghasilan lah gitu. Tidak mesti harus ke kimia, karena kalau kita berpikiran harus ke kimia, ini lapangan kerja di Indonesia untuk kimia sendiri itu tidak terlalu banyak sih, tapi di daerah Surabaya, di Jakarta. Itu yang artinya tidak ada bidang lain, meskipun potensi itu terletak pada ilmu yang dimiliki. Kemudian lanjut ini Pak Akbar, saya melihat potensi di Kabupaten Goa ini memang perlu ada figur pengelola tentang keartisan ini, supaya kedepannya seperti apa gambarannya adik-adik kita, generasi baru yang akan masuk di wilayah itu. Ada ndak bentuk kerja seperti apa yang dilakukan Paspi itu sendiri untuk melihat potensi adik-adik kita sebagai generasi film yang akan datang? Jadi saya secara pribadi Pak
dengan teman-teman membuat rumah produksi, production house. Jadi di production house itu anggota PASPI juga. Inilah yang menjadi wadah kerjasama dengan PASPI, membuat semacam kegiatan-kegiatan yang bisa berorientasi mengembangkan bakat daripada entahkah ada sekolah atau mahasiswa, bahkan orang tua. Jadi melalui jalan itu kita bisa menjadi media, menjembatani bakat daripada teman-teman yang mau terjun di dunia peran. Saya melihat bahwa dari sisi budaya, apalagi Kabupaten Goa ini, bukan berarti saya bilang menonjol dari kabupaten lain, tapi potensi itu karena melihat skop wilayahnya. Kalau bercerita sejarah, skop wilayahnya Kabupaten Goa pada masa-masa lalu itu sangat besar, sehingga potensi yang mungkin saja keluas wilayahannya itu membawa budaya ke daerah lain yang notabene mirip-mirip sedikit dengan budaya itu, sehingga kita mengharapkan ke depannya bahwa apa yang kita dapatkan pada sejarah yang pernah terungkap, yang pernah ada, mungkin potensi itu bisa diambil oleh PASPI itu sendiri, menggali kemampuan budaya, kemampuan adat istiadat ke ranah film. Saya minta tanggapannya mengenai hal ini. Jadi awal terbentuknya PASPI di Kabupaten Goa, kita sudah melakukan audiens, Pak. Audiens ke Dinas Pariwisata dan Budaya, ke beberapa dinas lainnya di cagar budaya ini. Kita melakukan audiens berbicara tentang budaya Goa, yang artinya perlu diinformasikan ke dunia luar melalui entahkah konten atau film, dan mereka sambut dengan positif. Artinya apa? Mereka memang butuh semacam lembaga yang bisa menjadi media informasi tentang pengembangan budaya tadi. Jadi ini sudah berjalan. Alhamdulillah. Makanya kami diberikan semacam tugas ini di tahun depan ini. Bagaimana supaya orang tertarik datang ke Balat Lumpua. Jadi kita akan buatkan semacam film dengan durasi 25 menit. Semacam video-video informasi ajakan. Artinya dari salah satu contoh tadi sudah bisa mewakili bagaimana pengembangan budaya ke depannya. Karena kenapa? Contoh ini Pak, seni tak berbenda, tari-tarian. Ini kalau kita tidak lestarikan, tidak ada semacam penggiat untuk menggerakkan hati para generasi muda, ada sekolah untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, maka bisa saja ini akan hilang. Generasi berikutnya ini generasi yang lebih modern lagi, yang notabene sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan dunia sendiri. Budaya inilah yang bisa saja nanti ketinggalan kalau kita tidak dari sekarang mengembangkan itu. Inilah yang kami melihat. Terus yang kedua, bahasa Pak. Orang luar sana ketemu dengan sesamanya berbahasa sesuai dengan daerahnya. Kita orang Makassar ketemu berbahasa Indonesia Pak. Berbahasa Indonesia. Itu. Jadi ini sempat saya bicarakan sama Pak Sekda yang dulu. Terus pengembangan kamus bahasa daerah Indonesia.
saya sempat bahasakan. Ya. Sebenarnya ini perlu disampaikan ke anak didik Ya. mulai dari SD. Ya. Contoh saya kasih kewajiban untuk berbahasa Makassar setiap hari Sabtu. Bagus itu. Ya. Ini saya sudah sampaikan ke Pak Sekda waktu itu. Iya. Ya mudah-mudahan, dan sudah 2 kali saya bicarakan juga ini waktu seminar Pak Tondro di Balak Lompoa. Saya sempat angkat bicara tentang ini yang saya berpikir akan hilang. Karena tidak dibiasakan. Iya, betul. Jadi harus tetap dibiasakan itu supaya sudah menjadi tradisi nantinya. Ya. Jangan sampai sesama kita tidak baku kenal. Ya. Karena dari bahasa tadi. Ya, saya berpikirnya begini. Kemampuan daerah potensi untuk itu sebenarnya. Jadi saya melihatnya seperti ini. Bagaimana ada kurikulum lokal khusus ke itu. Karena kalau ada kurikulum seperti itu menjadi mata pelajaran, itu kemungkinan besar itu potensi sekali untuk melestarikan. Ketimbang narasi hanya menyampaikan terus membuat semacam bentuk edaran, saya rasa tidak terlalu potensi itu. Pandangan saya ke depannya buat kurikulum lokal, mulai dari tingkat SD sampai ke SMA. Nah, disitulah mungkin keterikatannya atau memancing kemampuan daerahnya sendiri. Jika ada yang begitu barangkali. Iya, cocok sekali itu Pak. Jadi saya juga berpikir semacam itu. Hanya memang perlu dibarengi dengan semacam aturan. Iya. Jadi perda yang paling penting di sini untuk melegalkan ini atau semacam mewajibkanlah untuk dilaksanakan, baru dituangkan di dalam kurikulum tadi. Kurikulum lokal. Jadi sejalan Pak. Ya. Itu yang artinya kami pikirkan bagaimana tekniknya untuk ini jalan. Karena kita tidak tahu 5-10 tahun yang akan datang bisa hilang. Jadi memang pelestarian budaya itu sangat berpengaruh besar kepada karakter anak-anak kita. Karena kalau kita bandingkan soal perilaku yang dalam tanda petik itu kebebasan, itu potensi sangat besar kemungkinan bisa menutupi adat kita, sehingga itu tidak terkontaminasi budaya luar jika ini kita pertahankan. Mungkin seperti itu barangkali. Iya. Jadi cocok sekali itu karena dunia modern seperti ini. Anak-anak itu perlu digiring untuk membiasakan diri, Pak. Kami ada konten di salah satu YouTube. Dengan teman-teman, Pak ya. Jadi ada namanya Ruang Kembali. Di konten itu memang ceritanya lucu, tapi endingnya itu ada permainan-permainan, entahkah permainan kayak bola kasti begitu. Tapi awalnya itu film, jadi kayak film layar lebar, tetapi di endingnya itu ternyata main. Ada main dendeng, ada main apa itu yang kalomang itu. Ada Pak di YouTube kami juga dengan teman-teman itu. Bikin seperti itu kenapa? Supaya generasi ini minimal bisa ngikut dengan artinya kebiasaan yang dulu. Kalau kita selalu dengan handphone, anak-anak sekarang kan handphone itu bisa saja mengaburkan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Karena kegiatan cuma handphone saja, main game lah, apalah macam-macam. Jadi sebenarnya itu ada banyak permainan daerah
permainan daerah, permainan rakyat, potensi sosialisasinya, potensi bersosialnya itu besar sekali. Iya. Karena saya lihat alat teknologi canggih seperti handphone ini kayaknya mengurangi nilai sosialisasinya kepada orang lain, sehingga ilmu bisa saja apa yang didapat itu yang menjadi acuan yang didapat dari konten HP itu yang menjadi acuan kehidupannya. Padahal potensi sosial dengan adanya permainan tradisional itu, permainan daerah, itu sebenarnya bisa membentuk karakter kepribadian sebenarnya. Betul, Pak. Iya. Inilah yang kami tuangkan di YouTube tadi yang saya sampaikan tadi. Ada temanya itu ruang kembali. Ya, ruang kembali. Artinya kembali ke kegiatan-kegiatan orang dulu yang bisa mengakrabkan satu dengan yang lainnya. Karena kita ini makhluk sosial. Iya, betul. Makhluk yang ketergantungan dengan yang lainnya. Iya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Iya. Sementara anak-anak sekarang jika sudah sibuk dengan HP-nya, sudah lupa dengan yang lainnya. Biar ibu dia yang memanggil bisa saja karena kesibukannya tadi. Dibentuk karakternya di situ terbentuk dari handphone. Tapi kalau ke ruang kembali, itu sosialisasi tadi itu akan tercipta. Akan membentuk karakter pribadi yang sebenarnya. Ada yang saya ingat masih anak-anak itu permainan lojo-lojo. Saya ingat sekali itu. Kebersamaan. Permainan lojo-lojo, kemudian dende-dende. Itu dende-dende banyak jenisnya juga. Kayaknya nikmat sekali bersosialisasi masa anak-anak. Ada di konten kami tuh, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Sudah diangkat itu. Iya. Mudah-mudahan itu menjadi pembentukan karakter bagi generasi yang akan datang. Silakan Pak Akbar. Oke, siap Pak. Silakan. Jadi sangat menarik sekali perbincangan pada saat ini bahwa Persatuan Artis Sinetron Film Indonesia yang bercabang di Kabupaten Goa, yang kebetulan di bawah kepemimpinan Pak Akbar, sarjana teknik. Mudah-mudahan dengan upaya itu, bahwa potensi itu bisa membawa, saya lihat dari sisi budayanya dulu. Saya melihatnya di sisi budayanya, sehingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dari gambaran lewat film, gambaran lewat sinetron, bisa membentuk karakter generasi yang akan datang. Iya, betul. Bukan berarti PASPI dalam lingkup skopnya hanya di film saja. Tapi paling tidak saya bersyukur sekali dalam hal ini PASPI bisa mengangkat budaya yang khususnya spesialisnya di Kabupaten Goa ini. Iya. Memang tujuan utama kita itu kan untuk pelestarian budaya. Saya sampaikan tadi, contoh budaya tak berbenda, tari-tarian, kalau tidak dilestarikan itu bisa saja hilang. Negara luar kan sudah banyak mengklaim ini. Kepemilikan. Kalau kita biarkan, bisa saja hilang, Pak. Makanya di dekat rumah ini kan ada komunitas melatih anak-anak menari itu dari SD, Pak. Kelas 4 sudah ada. Jadi saya sampaikan, jangan malu dengan tidak berpakaian adat saat menari. Ini kan artinya tampil, kalau memang dibutuhkan, tampil saja apa adanya. Yang tujuannya gini, Pak. Jika anak-anak yang kita didik seperti itu akan tertanam lama. Dan dia bisa menyampaikan ke generasi-generasi berikutnya. Dia bisa bawa sampai ke jenjang perguruan tinggi. Di sekolahnya akan mengakar.
Tetapi kalau kita melatih yang sudah remaja, pada saat dia sudah kenal dengan dunia pemuda-pemudi itu bisa saja akan hilang. Artinya kita membentuk ini kayak anak sekolah, Pak. Mulai dia bertahap dari SD, SMP, SMA. Jadi memang kita mengambil itu anak yang masih SD, Pak. Ada yang kelas 3 malah. Dan rembulo, menari. Dan mereka antusias, dia suka. Dia suka. Ada di salah satu film kami juga itu kita ambil itu yang Gandram Bulu, ada yang menari. Kita memang sengaja masukkan itu supaya mereka juga pada saat melihat dia ada dirinya di dalam adegan itu, dia kan semangat untuk tetap berlatih tari. Dan saya juga berharapkan kepada pemerintah, jika dibutuhkan memang misalnya ada semacam di pembukaan acara menampilkan tari-tarian, tidak mesti harus orang dewasa. Betul. Anak-anak pun bisa. Justru saya lebih cenderung ke anak-anak. Kenapa? Inilah cikal bakal generasi akan melanjutkan budaya seperti ini. Betul. Ada yang menarik di sini dari pengembangan PASPI itu sendiri. Kita ini orang Bugis Makassar memiliki namanya siri. Lingkup pemaknaan siri itu sendiri sangat universal, sangat luas sekali. Seperti apa yang bisa diambil. Nah ini sebenarnya bagian-bagian ini Parpi harus melihatnya itu potensi budaya adat kita di situ. Karena ini yang mulai tergeser nilai-nilai itu sekarang. Karena potensinya banyak dipengaruhi oleh film, dipengaruhi oleh informasi dari luar. Sehingga bagaimana potensi kemampuan PASPI itu sendiri dalam hubungannya dengan budaya siri ini. Memang sih kita ini dilahirkan di Makassar, Pak ya. Kita harus pegang teguh itu yang namanya siri. Jadi makanya teman ada yang ngangkat di salah satu film. Tapi belum terjadi nih. Artinya masih proses. Ada judul filmnya, ada siri di dalamnya itu adegannya. Dan beberapa konten YouTube mengangkat itu. Ini kan salah satu media informasi bahwasanya memang siri ini kita harus tegakkan. Dan saya sangat antusias dengan hal seperti itu. Makanya kami dari PASPI mendorong teman-teman angkat ini. Angkat. Kami mensupport, artinya kalau misalnya ada kendala, kita bisa sharing. Menemukan akar masalahnya seperti apa supaya ini jalan. Betul. Entahkah dibuat dalam bentuk konten YouTube atau di film layar lebar. Itu sangat bagus sekali. Jadi memang budaya kita ini masih banyak yang perlu diangkat di media, terutama di perfilman. Kalau di luar sana ya mungkin habis habis budayanya terangkat seperti film. Kita ini baru mau star. Tetapi starnya ini memang sih perlu biaya. Makanya kami tuh selalu mengharapkan dukungan dari berbagai pihak. Entahkah itu pemerintah. Atau semacam investor yang bisa artinya memberikan support agar ini bisa terlaksana. Kadang biasa muncul rasa cemburu saya. Dengar lagu, saya tidak usah menyebutkan daerah. Itu lagu daerah tersebut itu begitu menasional, dari walaupun barangkali lingkup dialognya
itu berciri khas daerah tersebut. Iya. Kecemburuan saya di mana? Kok kita mana sih kekurangan kemampuan kita? Kenapa sih bentuknya tidak bisa kita menasional? Padahal kalau saya perhatikan sebenarnya ada potensi. Dari sisi mana potensi itu harus dikembangkan? Satu daerah senang dengarnya oleh daerah lain. Iya. Dia suka dengar itu walaupun dialognya itu dialog daerah tersebut asalnya. Sehingga saya bertanya, gimana bentuk kegiatan kita, upaya kita supaya bahasa daerah kita berpotensi juga menasional. Bukan berarti saya bagaimana kepada satu daerah, tapi gimana sih bentuknya supaya kita bisa menasional seperti itu? Iya. Ya itulah. Salah satu contoh yang saya sampaikan tadi, memisahkan diri. Ya. Jika ketemu dengan sesama kita, alangkah bagusnya kalau berbahasa seperti yang sehari-hari. Iya, iya. Kita ketemu sesama orang Makassar bahasa Indonesia. Iya, iya. Ya, orang lain ketemu dengan sesama sukunya berbahasa seperti itu. Iya, iya. Dari luar ketemu di Indonesia sesuai dengan bahasanya. Bahasa daerahnya. Iya. Inilah yang membuat saya membicarakan hal ini kepada pemerintah terkait agar dibuatkan semacam perda atau apapun itu. Iya. Ada semacam kewajiban untuk berbahasa setiap hari Sabtu. Iya. Itu salah satu. Iya. Terus yang kedua, di adegan konten YouTube atau di perfilman, terkadang kan bahasa kita dibuat-buat. Iya. Artinya ini bahasa yang sering didengar di televisi atau di media apa, logatnya orang kita adopsi ke sini. Yeah. Sementara logat kita sendiri kita tinggalkan. Ya. Tetapi kami dari PASPI justru menginginkan kita beradegan sesuai dengan logat itu yang sebenarnya. Iya. Supaya pada saat ada yang nonton di luar, oh iya dari Makassar ini logatnya seperti begini. Kan enak. Iya. Saya salut dengan salah satu bintang film di Jakarta. Kebetulan orang dari sini. Dia selalu kalau adegan itu logat di sini, walaupun berbahasa Indonesia tapi logat sini. Ya. Saya lihat itu ada 2 orang. Logat sini dia pakai. Satu ciri khas kita, kata akhir ucapan mi dan to. Itu ciri khasnya kita. Mi dan to. Itu akhir kata. Seperti contohnya jangan mi. Itu kan sudah mewakili daerah itu sebenarnya. Nah, saya berharap untuk teman-teman yang berpotensi di film sekali-sekali lah munculkan itu, sekedar membuat bagaimana ada penonjolan daerah kita di situ. Saya berharapnya seperti itu. Saya tidak tahu apakah itu bentuk kegengsian menggunakan bahasa Makassar atau bagaimana, sehingga kita kadang tidak sadar juga mendompleng karena sudah menasional. Seperti kenapa sih, kan sih itu tekanan budaya lain, bukan budaya kita. Sih itu sendiri kalau kita sih itu tidak sopan sebenarnya. Nah, itu kenapa kita pakai? Maunya kita dalam setiap dialog munculkan itu bahasa daerah, apakah itu di akhir kata, apakah itu di awal pembicaraan, sehingga dengan demikian potensi itu bisa terangkat ke nasional. Ya, sebenarnya untuk kepentingan adegan, makanya kita dorong ini para sinias-sinias yang ada di Makassar menekankan ke budaya. Iya. Artinya dari segi bahasanya,
logatnya, adat istiadatnya itu kita munculkan. Iya. Kalaupun misalnya ada salah satu peran yang misalnya tamu dari luar, itu tidak apa-apa. Iya. Tetapi kita jangan melupakan budaya kita sendiri. Iya. Kita harus tonjolkan. Iya. Itu yang menjadi penekanan kami juga. Kami pernah ada film YouTube juga yang di dalamnya itu campur baur. Iya, iya. Saya sendiri yang berperan dari luar, saya logat. Iya, iya. Logat luar. Iya. Dengan semua keluarga saya. Iya, di adegan itu Pak ya. Iya. Tapi di salah satu keluarga teman main, iya, dia logat sini. Artinya ada kolaborasi. Tidak melupakan budaya kita sendiri di sini. Iya, iya, iya. Jadi tergantung tema daripada film yang kita mau bikin atau konten yang kita mau bikin. Iya. Saya bersyukur sekali atas keberadaan PASPI itu sendiri karena arahnya film, sinetron, tapi khusus PASPI-nya Kabupaten Goa inginnya ada potensi kedaerahan yang dimunculkan. Itu sangat saya bersyukur sekali karena dengan potensi yang dimiliki PASPI, dengan melihat kondisi daerah di mana dia berada, tidak sedikit yang bisa dimunculkan dalam bentuk film, bentuk sinetron atau sinema. Saya sebenarnya rindu sekali itu film-film cerita itu. Tidak tertutup kemungkinan generasi milenial ini pasti berpikir, begitu ya potensi daerah kita atau ini ciri khas yang kita miliki. Iya. Pasti penasaran itu nontonnya. Apalagi orang yang di sini artinya asal muasalnya dari sini tapi besar di luar. Dia akan rindu dengan bahasa dan budaya asal usulnya. Iya, betul. Inilah kita teman-teman di PASPI dengan production house. Iya. Tujuannya itu bagaimana budaya ini terangkat, ditonton oleh orang luar, sehingga orang luar tadi yang notabene tidak pernah ke sini, padahal asli di sini, itu bisa tahu, budaya saya di sana, buyut saya, nenek saya dulu di sana, seperti begini. Itulah yang menjadi tujuan kami juga sih dalam hal pengembangan budaya melalui media-media perfilman atau konten-konten YouTube gitu, Pak. Iya. Saya rasa dari potensi budaya, potensi daerah ini bisa mengemuka secara nasional. Tergantung siapa yang bergerak di situ. Karena keberadaan mereka yang bergerak di situ tentu naluri kedaerahannya lebih menonjol ke depan, sehingga selalu berpikir saya ada potensi daerah untuk saya tampilkan di film, untuk saya tampilkan di sinetron, sehingga kita tidak merasa kehilangan kedaerahan kita, apalagi dalam bentuk lagu, dalam bentuk yang lainnya, yang notabene bahwa potensi itu harus kita angkat betul-betul ke permukaan. Iya. Saya pernah di negeri rantau, Pak ya. Iya. Saya kalau kangen dengan Makassar, saya putar lagu-lagu Makassar. Betul. Iya. Jadi saya teringat dengan budaya saya di sini. Iya. Kampung halaman saya. Iya. Saya membayangkan semua, padahal saya hanya mendengar lagu. Jadi memang ada ketertarikan sendiri jika kita mengangkat semacam film pendek atau apa semacamnya. Dilihat di luar, mereka akan kangen dengan kampung halamannya. Apalagi misalnya di daerah kita ini ada semacam orang yang berada tapi tinggalnya di luar sana.
bisa saja dia berpikir akan mengembangkan daerahnya, walaupun dia di luar, tetapi dia berkeinginan bagaimana supaya daerahnya itu terangkat. Gitu Pak. Jadi potensi-potensi yang dimiliki daerah kita sebenarnya ada peluang untuk dimediakan, ada peluang untuk menasionalkan. Kita berharapnya demikian. Dengan keberadaan PASPI ini bagian menjembatani adat istiadat kita ke depan supaya kita menjadi budaya yang betul-betul bisa kita pegang teguh dalam pergaulan kita sehari-hari. Barangkali harapan sedikit dari titipan untuk potensi yang kita miliki atau yang dimiliki PASPI itu sendiri ke depannya itu dalam pengembangan itu bagaimana? Ya, harapan kami ini adalah bagaimana kita tetap dalam konteks pengembangan budaya, seni, adat istiadat kedaerahan, khususnya kita ini di daerah Makassar, Goa, dengan kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah, saling support dalam hal pengembangan itu tadi. Jadi kami berharap untuk generasi muda, bagaimana kita melestarikan adat kita, seni dan budaya kita tetap lestarikan. Jangan semata-mata kita fokus ke pelajaran-pelajaran yang artinya nasional, tetapi kedaerahan kita tinggalkan. Betul. Kita tetap jalan dengan itu, kolaborasi dengan pemerintah, dan PASPI akan mendukung itu semua. Bekerja sama dengan pemerintah, kami sering sharing sama beberapa dinas untuk pengembangan budaya tadi. Semoga kedepannya kebudayaan kita tetap akan maju, tidak ditinggalkan, tidak tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Support dari masyarakat dan pemerintah. Terima kasih banyak malam ini atas pertemuan ini, atas informasi ini mengenai PASPI, sekaligus mengangkat budaya daerah kita di Sulawesi Selatan. Saya berterima kasih sekali atas waktu dan kesempatan Pak Akbar untuk bisa sharing kita, menyampaikan sesuatu, baik itu kegiatan PASPI itu sendiri maupun potensi kedaerahan kita di Kabupaten Goa. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih sama-sama Pak. Pemirsa Pranala Production, telah kita dengarkan bersama-sama atas informasi, atas segala masukan mengenai potensi-potensi daerah dan kemampuan PASPI ke depan. Kita berharap mudah-mudahan PASPI menjadi acuan utama dalam peningkatan pemberdayaan daerah dan kemampuan perfilman dan sinetron di Kabupaten Goa. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak.